Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama. Kebenaran firman ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walaupun kita melihat keadaan zaman sekarang ini selalu berubah. Zaman dulu dengan zaman sekarang sudah banyak berubah. Apalagi zaman yang akan datang. Banyak perubahan demi perubahan yang kita lihat. Baik dalam hal teknologi, baik dalam hal cara orang berpakaian, berbicara, banyak yang berubah. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka perubahan demi perubahan banyak terjadi. Dulu belum kita mengenal namanya handphone, tapi sekarang sudah banyak, bahkan handphone sudah hal biasa. Dulu belum mengenal kita namanya komputer, laptop, dan lain-lain. Tapi sekarang itu sudah hal biasa. Tetapi yang terpenting sekarang ini juga kita melihat banyak perubahan-perubahan, khususnya dalam diri manusia. Sifat-sifat manusia banyak berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Apalagi masa-masa sekarang yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yaitu virus corona COVID-19, banyak membuat dunia berubah. Salah satunya orang kalau ketemu selalu salaman, bahkan sampai berpelukan. Tapi masa COVID-19 ini dituntun kita untuk tidak bisa saling bersalaman, kontak fisik dihindari. Banyak perkumpulan itu yang sering kita harapkan berkumpul. Tapi hari-hari ini perkumpulan-perkumpulan massal pun diupayakan dihindari. Mengubah banyak hal. Dari orang mengalami sukacita, hari-hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 tadi, bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Perhatikan, tetap sama, tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Walau zaman berubah, segala-galanya bisa berubah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Untuk itu jemaat terkasih, mari kita lihat apa
dalam diri Tuhan yang tidak berubah itu. Walaupun kita melihat mulai dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia lahir di kandang domba, dia mati disalibkan, dia dikuburkan, bahkan dia bangkit, dan minggu depan kita akan memperingati hari kenaikannya ke surga. Tetap Tuhan Yesus tidak berubah. Walau dia mengalami masa-masa yang menyakitkan, masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa sukar, penderitaan, kematian, ancaman, apapun itu tidak akan pernah mengubah Tuhan kita. Keadaan situasi apapun yang sedang terjadi tetap tidak mengubah Tuhan kita. Jujur, kalau kita lihat ke dalam diri kita sejak masa COVID-19 ini, apakah kita mengalami banyak perubahan? Atau kita banyak mengalami kemajuan atau peningkatan? Nah, untuk itu jemaat terkasih, mari kita mendengar firman ini. Saya akan menyampaikan yang pertama tentang bahwa Tuhan tidak berubah. Yang pertama, sifat-sifat Tuhan tidak pernah berubah. Sifat-sifat Tuhan, sifatnya tidak pernah berubah. Saya baca satu ayat kebenaran firman Tuhan kepada kita tentang sifat Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam suratnya Timotius, bahwa sifat Tuhan tidak pernah berubah. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi walaupun kita manusia, umat percaya, pengikut Yesus, bisa kita tidak setia suatu saat, atau mungkin kesetiaan kita berubah. Kesetiaan kita sudah mulai melemah, kesetiaan kita sudah mulai kendor, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Suami kesetiaannya mulai berubah terhadap istrinya. Istri kesetiaannya mulai berubah terhadap suaminya. Banyak kesetiaan suami istri mulai berubah di masa-masa COVID-19 ini. Barangkali mungkin karena tuntutan ekonomi, sudah tidak punya penghasilan dan pemasukan. Karena mungkin kerja sudah mulai ada pengangguran atau pekerjaan diliburkan dan lain-lain. Tetapi Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kita mulai melihat bagaimana murid-muridnya yang 12 yang mengiring mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi dikala Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, kesetiaan murid-murid mulai berubah. Mereka meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi kesetiaan Yesus terhadap murid-murid itu tidak berubah. Nah, untuk itu jemaat terkasih, kita tidak perlu ragukan, kita tidak perlu sangsikan kesetiaan Tuhan kita. Sekalipun kita tidak setia, namun Dia tetap setia. Sifat Tuhan yang kedua yang tidak berubah, kebaikannya. Dia
tetap baik walaupun manusia umatnya tidak baik terhadap dia. Coba kalau kebaikan Tuhan sudah mulai berubah, kebaikan Tuhan mulai dia salurkan hanya kepada orang-orang yang baik kepada dia, tapi sesungguhnya kebaikannya tidak berubah. Coba kita lihat bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat, bagi orang yang anti Tuhan, tetap segala ciptaannya bisa dinikmati. Matahari tetap bisa dinikmati orang-orang yang sekalipun tidak percaya Tuhan. Hujan, angin, udara, semua ciptaan Tuhan ini tetap diberikan Tuhan kesempatan dinikmati oleh setiap orang, walaupun orang itu tidak percayakan dia, walaupun orang itu anti akan dia, walaupun orang itu membenci Tuhan, tetap dia baik sebab sifatnya tidak bisa berubah. Jadi kebaikan Tuhan, makanya kita lihat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu. Jika ditampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Bila engkau diminta bajumu, kasihlah jubahmu. Ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kasih sekalipun bagi musuh kita. Dan Yesus praktekkan ini waktu dia disalibkan. Di salib itu ia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Apakah kita baik kepada orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita tetap baik? Kadang-kala kebaikan kita itu berubah. Engkau baik, aku baik. Engkau tak baik, aku juga tak baik. Tapi Tuhan kita baik, dan baik pun Dia tetap baik. Amin. Amin. Jadi kita harus seperti Tuhan. Khotbah minggu yang lalu menjadi seperti Yesus. Jadi kebaikannya itu tidak pernah berubah. Kekudusannya tidak pernah berubah. Kekudusan Tuhan itu sifatnya tetap, tidak pernah berubah. Kalau saya tanya jemaat Tuhan, dalam satu minggu ini adakah kita melakukan dosa? Dan tidak perlu dijawab, kecuali dijawab dalam hati masing-masing. Apakah dalam satu minggu ini kita berdosa? Pertanyaan kedua, kalau kita berdosa, berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat dalam satu minggu? Kadang-kadang keadaan membuat kita bisa berubah. Dosa lewat perkataan, dosa lewat pikiran, dosa lewat perbuatan kita. Tapi Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tetap sama. Dia Tuhan yang tidak berubah. Sifatnya, kekudusannya tetap tidak berubah. Walau seluruh dunia dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kejahatan, tapi Tuhan tetap kudus. Walau Tuhan Yesus bersentuhan dengan orang-orang berdosa, sampai ahli Taurat orang Farisi mencela Yesus, siapakah gerangan orang ini, sehingga dia tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Karena
kenajisan, kejahatan, dosa tidak akan bisa mempengaruhi Tuhan, tidak akan bisa mengubah Tuhan. Kemana dimanapun Tuhan berada, di kumpulan orang-orang berdosa, malah orang-orang berdosa dikuduskan, disucikan, diubahkan oleh kekudusan yang dari Tuhan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perempuan pelacur yang menyentuh Yesus berubah hidupnya. Bukan Yesus yang berubah, tetapi orang-orang berdosa yang mendekati Yesus, yang menyentuh Yesus, yang mencela, menghakimi Yesus, hidupnya berubah. Bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita seperti Yesus, tidak berubah sifatnya? Banyak sekarang ini anak-anak hancur dan rusak hidupnya karena tinggal di lingkungan orang-orang yang kurang baik. Banyak orang-orang hari-hari ini yang tadinya dia baik, tadinya dia ramah, tadinya dia lemah lembut, tapi karena sudah tinggal di kumpulan orang-orang yang kasar, orang-orang yang jahat, banyak hidupnya jadi berubah. Pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Tetapi Yesus Kristus, lingkungan apapun, keadaan seperti apapun, tidak akan pernah bisa mengubah sifatnya. Tetapi Dia yang mengubah. Jadi Yesus tidak berubah, tetapi Dia sang pengubah. Amin. Jadi kita harus bisa mengubah. Bersyukurlah kalau kita tinggal di tempat keadaan seperti apapun, karena kesempatan bagi kita untuk bisa mengubah keadaan di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di kumpulan orang-orang yang suka berantem, suka berkelahi, tapi kita datang ke sana membawa perubahan. Lingkungan yang tadinya suka berantem akhirnya menjadi suka berdamai karena kehadiran kita. Jadi ada beberapa sifat-sifat Tuhan dan seluruh sifat Tuhan. Apa itu? Kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, tidak akan pernah berubah. Sampai hari ini kesabaran Tuhan itu luar biasa. Dia tetap sabar menunggu setiap umatnya untuk berubah. Jadi yang pertama, sifat Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, apa yang tidak berubah dalam diri Tuhan? Selain dari pribadinya itu sudah pasti, Dia tidak akan pernah berubah. Yang kedua, janji-janjinya tidak pernah berubah. Seperti lagu kita tadi, refnya, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Jadi setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan, setiap janji yang diperkatakan oleh Tuhan, baik dulu sekarang
sampai selama-lamanya, itu tidak akan berubah selama-lamanya. Manusia seringkali berubah janji-janji. Kata-kata yang diucapkannya sering berubah. Orang tua sering berjanji kepada anaknya memberikan sesuatu, tapi kadang-kala itu banyak berubah. Ada seorang ayah berjanji kepada anaknya supaya anaknya rajin belajar. Dia bilang begini sama anaknya, "Nah, kalau kau nanti juara di SMP ini, Bapak belikan kau sepeda motor." Lalu oleh karena janji bapaknya ini, anaknya ini yang tadinya malas belajar, tapi karena ingat janji bapaknya beli sepeda motor. Kebetulan dia sangat rindu punya sepeda motor sendiri, seperti teman-teman. Lalu dia rajin belajar, tanpa disuruh belajar dia belajar. Di sekolah pun sampai gurunya pun terheran-heran. Ini perubahan anak ini luar biasa. Yang tadinya tukang ribut, sekarang dia rajin belajar. Lalu setelah tiba masa ujian kenaikan kelas, dia terus belajar. Malah sampai bapaknya bilang, "Sudahlah nak, tidurlah." Dia tetap belajar. Yang tadinya bapaknya paksa ingatkan, belajar. Malah bapaknya sekarang berubah. "Udah tidur, sudah kebanyakan belajar." Sama seperti anak saya Epafras. Dulunya dia dipaksa mamanya untuk makan, disuapin, diancam lagi, susah makan. Nah sekarang berubah. Sekarang malah mamanya, "Jangan banyak makan, baru kau makan lagi." Nah ini berubah. Dan tubuhnya lumayan gendut, sudah lama bapaknya. Kalau dulu dipaksa, bahkan digaji untuk makan. Kalau kau makan, mama kasih 2.000. Waduh, itu pun susah. Tapi kalau sekarang bisa berubah. Kalau kau jarang makan, tidak makan dulu, kasih 5.000. Wah ini beda. Ini luar biasa. Nah si anak ini belajar karena ingat janji bapaknya. Tibalah waktunya untuk menerima rapot. Juara 1 lah anaknya ini. Juara 1 dari depan. Dulunya juara 1 dari belakang. Ini berubah. Lalu dengan sukacita dia bawa rapotnya ini, seolah-olah dia jalan di awan-awan karena saking sukacitanya. Di hatinya, aku akan segera punya sepeda motor. Sampai di rumah dia berkata, "Bapak, aku juara 1. Mana janji Bapak? Kapan kita beli sepeda motor ini?" Bapaknya sudah hampir lupa janji itu karena sudah hampir 1 tahun. Tapi anaknya tidak pernah lupa. Lalu bapaknya waktu itu tak punya uang yang cukup uangnya beli sepeda. Lalu dia bilang, "Nah, kita beli sepeda. Tahun ini sepeda, tahun depan kau juara 1 lagi, motornya kita beli. Jadi sepeda tanpa motor, sepeda motor." Anaknya mulai putus asa. Anaknya kecewa dengan bapaknya. Akhirnya dia kembali malas belajar. Gak perlu lagi tahun depan. Aku gak butuh. Aku butuh tahun ini. Aku butuh detik ini.
Itu karena janji. Makanya orang tua jangan suka berjanji kepada anaknya kalau tidak ditepati. Amin. Coba kalau saya tanya anak-anak ini, banyak nggak janji orang tuanya? Mungkin dia bilang, sudah ada ditepati? Lupa. Jadi kadang-kala orang tua demi untuk rasa aman, anaknya diam. Nanti mama bawa cendol pulang dari raja. Mama bawa anggur 1 kilo. Aduh. Anak kan langsung tenang. Mama beli nanti pistol-pistolan mantap sama kamu di rumah saja. Sesudah sampai di rumah anaknya sudah ingat terus pistol-pistolan, anggur, cendol. Bersuka cita, ingin rasanya cepat-cepat mamanya pulang dari pajak. Begitu pulang, mama! Sampai di rumah, mana cendolnya? Mamanya bilang, bukan cendol, sudah mati. Mana pistol-pistolnya? Waduh, yang jualan pistol-pistol gak buka. Tapi Tuhan, Dia berjanji, dan setiap janjinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap janji itu ditepatinya. Dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu janji yang murni. Tuhan yang berfirman, Dia akan menggenapi. Jadi luar biasa. Jadi kalau setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan, yang dituliskan dalam Alkitab ini, kalau kita betul-betul pegang janji itu, betul-betul percayai janji itu, seperti seorang anak yang sangat mempercayai, sangat memegang janji bapaknya, sampai hatinya dipenuhi dengan sukacita, maka janji itu pasti digenapi dalam diri kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Jadi kalau janji Tuhan itu tidak digenapi dalam diri kita, bukan yang salah pada Tuhan, tapi pada diri kita. Mungkin dalam diri kita berkata dengan mulut kita saya percaya, tapi dalam diri kita, hati kita ragu. Jadi setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan pasti digenapi, dan itu tidak akan pernah berubah kecuali kita yang berubah. Nah, untuk itu jemaat terkasih, mari kita fokuskan hati kita, segenap hidup kita, iman kita, percaya kepada setiap janji-janji. Dalam masa-masa sukar hari-hari ini, percaya setiap janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan kita kelimpahan. Di tengah-tengah krisis kelaparan, kita tidak akan kelaparan. Janji Tuhan seringkali diperkatakan, diingatkan oleh banyak orang masa-masa sekarang ini. Dalam Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan. Kita hanya penonton. Walaupun rebahnya sebelah kiri kita 1.000, sebelah kanan 10.000, kita hanya penonton. Pegang teguh janji Tuhan. Dan dalam firman ini banyak orang-orang yang memegang teguh janji Tuhan, perkataan Tuhan, walau banyak proses yang harus dia lalui untuk mempercayai janji itu, dia tetap berpegang teguh kepada
maka janji itu terjadi dalam dirinya. Seperti perempuan janda di Sarfat yang waktu perkataan Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia dan berkata, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, asal engkau lebih dulu membuat roti bagiku. Itulah janji Tuhan, itulah perkataan Tuhan. Janda di Sarfat ini memegang teguh janji itu, memegang teguh perkataan Tuhan itu. Dia melakukan seperti firman Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? Benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis sampai Tuhan memberikan hujan dan berkah-berkah yang baik. Seperti seorang janda yang sakit pendarahan 12 tahun dan dia sudah pegang janji Tuhan bahwa Yesus adalah penyembuh atas segala penyakit. Dan dia berkata dalam hatinya, asal jamah saja jumpa Yesus, sakitku akan sembuh. Walau banyak tantangan, banyak rintangan, orang-orang berkerumun untuk mengelilingi Yesus, tetapi perkataan janji Tuhan itu tetap dia pegang, tetap dia percayai. Di tengah-tengah kerumunan itu, dia menyentuh jubah Yesus dan sakit pendarahannya sekejap hilang dan sembuh. Tidak ada orang yang kecewa di Alkitab ini yang memegang teguh janji Tuhan. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28, coba pegang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelekapan kepadamu. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesatan, aku akan meluputkan engkau. Yang terakhir saya akan sampaikan, rencana Tuhan tidak berubah. Rencana Tuhan tidak berubah. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, mengenai rencana Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu kepada seseorang, dan Tuhan pasti menyelesaikan rencana. Saya mau tanya jemaat, apakah banyak rencana banyak orang gagal masa COVID-19 ini? Banyak sekali rencana yang gagal. Salah satunya rencana kita gagal. Apa itu? Retreat. Apakah saudara jemaat rencana mau menikah kian di bulan-bulan lalu atau bulan ini? Banyak rencana gagal. Dan baru-baru ini rencana keluarga besar dari mertua saya, opung saya yang kemarin meninggal 83 tahun. Bahkan ada paribanku cerita kemarin waktu kami waktu itu sedang rahmatullah, dia bilang begini, padahal saya sudah rencanakan nanti kalau
kalau mati opung ini sudah kubeli tas besar untuk tempat bagi anak-anakku. Dia sudah siapkan dana segala macam. Kalau mati nanti opung ini, pesta lah kami, berhari-hari lah kami di kampung. Dia sudah merencanakan. Bahkan rencana pulang dan mertua saya berpariwan pun sudah merencanakan. Ada tabungan. Nanti kalau meninggal mama kita ini, kita bisa pesta besar. Dana sudah mulai disiapkan. Tetapi rencana yang gagal. Bukan rencanamu, rencanaku, kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan merencanakan sesuatu, tidak pernah gagal. Amin. Amin. Percayalah, rencana Tuhan sangat indah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Masa-masa COVID-19 ini. Amin. Percaya. COVID-19 tidak membuat rencana Tuhan gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Walau kadang-kala manusia menyadari, bahkan tidak menyadari apa maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu jemaat Tuhan, kita bergumul berjuang untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan hari-hari ini untuk memahami rencana Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini. Apa rencana Tuhan bagi setiap kita? Yang pasti, yang ini yang saya imani, rencana Tuhan akan membuat kita di tengah-tengah masa COVID-19 ini semakin dan semakin mempercayai Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.